Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 47 sampai dengan ayat 53. Perumpamaan tentang pukat. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan sukanya ikan apa ya? Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selera ternyata bukan hanya ada pada diri kita manusia. Tuhan Allah juga ternyata mempunyai selera tersendiri. Namun hal ini berhubungan dengan keselamatan kita. Untuk dipahami bahwa pada akhir hidup, Tuhan hanya akan berselera menyelamatkan orang-orang yang benar, sedangkan orang-orang yang jahat tidak masuk ke dalam selera Tuhan Allah. Ini soal akhir zaman. Bukannya Tuhan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada semua umat ciptaannya, tetapi karena selama hidup kita telah diberi ruang dan waktu untuk mengejar kebenaran, memperbaiki kesalahan. Nah, ketika hari pengadilan akhir itu tiba, Tuhan Allah hanya akan berselera kepada orang-orang yang selama hidupnya berjuang untuk hidup baik dan benar, berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan hari ini kesannya sedikit agak berlebihan. Akan tetapi masih dalam konteks perumpamaan Yesus hari ini tentang kerajaan Allah. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang dilabuhkan di laut dan menjaring semua jenis ikan. Ikan-ikan yang baik itu akan dipisahkan dari ikan-ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan bermanfaat, sedangkan ikan yang tidak baik akan dibuang. Yesus menggambarkan kerajaan Allah dengan sesuatu yang sangat dekat, bahkan ada di dalam hidup kita, yaitu selera. Tuhan Allah digambarkan seolah-olah sebagai pemilik pukat, sedangkan ikan-ikan itu adalah manusia atau kita sendiri. Perlu kita ingat baik-baik bahwa dalam gambaran perumpamaan ini, seolah-olah Tuhan pada akhir zaman hanya akan berselera menyelamatkan orang-orang yang benar atau orang yang telah memperbaiki hidupnya di hadapan Tuhan dan sesamanya. Perumpamaan ini mengajak kita untuk mulai sadar-sadar diri bahwa hanya orang benar yang akan berguna bagi kerajaan Allah, sedangkan orang-orang yang selama hidupnya melakukan kejahatan, yang tidak mau bertobat,
akan mengalami apa yang sudah sering kita dengar, yaitu kematian kekal di dalam dapur api neraka. Ini peringatan Yesus bagi kita untuk mengurangi kejahatan-kejahatan hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberikan kepada kita ruang dan waktu yang cukup untuk berbenah diri, menjadi ikan yang baik atau orang yang baik yang berkenan kepada Tuhan selama hidup di dunia ini. Maka marilah kita menggunakan waktu dan kesempatan itu untuk mengejar kepantasan dan kelayakan di hadapan Tuhan, tentunya dengan berlaku baik dan adil, serta penuh cinta kasih kepada sesama kita. Itulah bentuk-bentuk ketakutan dan ketakwaan kita kepada Tuhan, pemilik pukat kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda dan saya masih memiliki waktu. Kita adalah makhluk dinamis yang bisa melakukan perubahan kapan saja atau berubah kapan saja. Tuhan melalui sabdanya mau mengingatkan kita untuk mengarahkan perubahan hidup ini ke arah yang lebih baik. Semoga kita bersemangat untuk memperbaiki diri kita masing-masing, karena kita tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Semoga dengan perubahan hidup ke arah benar yang kita niatkan dan kita lakukan dalam hidup, pada waktunya akan menyelamatkan kita dari hukuman kekal dan masuk ke dalam selera keselamatan atau selera penyelamatan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.